Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Pasal 4. Batasan sains. Jika kita meninjau dunia sains sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tampak jelas bahwa ada dua cara atau metode besar yang digunakan manusia dalam membangun pengetahuan. Cara pertama dipakai dalam matematika dan geometri, yaitu cara sintetik, analitik, dan ad absurdum. Metode-metode ini digunakan untuk menyusun, menguraikan, dan menguji kebenaran suatu teori. Dalam praktiknya, cara sintetik dan analitik digunakan untuk menyelesaikan persoalan logika dengan menelusuri hubungan antar unsur, sedangkan ad absurdum dipakai untuk membuktikan sesuatu dengan jalan menolak kemungkinan yang salah hingga tersisa satu kebenaran yang tak terbantahkan. Cara kedua digunakan dalam ilmu alam, seperti fisika dan cabang-cabangnya, yaitu metode induksi, deduksi, dan verifikasi. Ketiganya memiliki peranan penting dalam mencari, membangun, dan menguji kebenaran ilmiah. Induksi berarti menyusun kesimpulan dari berbagai bukti atau fakta, deduksi berarti menerapkan hukum atau teori umum pada keadaan khusus, dan verifikasi berarti memastikan kebenaran teori itu lewat percobaan dan pengamatan nyata. Sebutan-sebutan ini berasal dari bahasa Yunani dan Latin, yang kini menjadi istilah baku di dunia ilmiah. Namun Tan Malaka menawarkan padanan bahasa Indonesia sementara, yakni memasang untuk sintetik, mengurai untuk analitik, dan menyesatkan untuk ad absurdum, lalu menyusun untuk induksi, melaksanakan untuk deduksi, dan memastikan untuk verifikasi. Ia sadar, entah nanti istilah barat itu akan diterima mentah-mentah atau digantikan oleh istilah Indonesia murni, sejarahlah yang akan menentukannya. Namun Tan Malaka memberi peringatan, sebelum masyarakat memahami makna sejati dari istilah-istilah ilmiah itu, sebaiknya jangan menggunakannya secara serampangan. Istilah ilmiah membawa makna yang dalam dan bisa menyesatkan bila dipakai tanpa pemahaman. Ia menambahkan, jika bangsa barat sendiri masih memakai istilah Yunani dan Latin itu tanpa merasa rendah diri, maka kita pun tak perlu malu menggunakannya hanya karena bahasa kita masih berkembang. Bila kita bandingkan metode geometri dengan metode ilmu alam, tampak hubungan yang erat di antara keduanya. Metode sintetik dalam geometri sejajar dengan induksi dalam ilmu alam, keduanya berangkat dari bukti untuk menyusun hukum atau teori. Perbedaannya hanya terletak pada sifat bukti yang dipakai. Bukti dalam geometri bersifat logis dan ideal, sementara dalam ilmu alam bersifat empiris dan nyata. Begitu pula analitik dalam geometri sejalan dengan deduksi dalam ilmu alam, keduanya menurunkan kesimpulan dari hukum umum ke fakta khusus. Dan ad absurdum dalam geometri memiliki kesamaan hakikat dengan verifikasi dalam ilmu alam, keduanya merupakan cara menguji kebenaran dengan menelusuri akibat yang salah atau sebaliknya, dengan membuktikan langsung lewat percobaan. Dengan metode ini, sains melaju pesat dalam 100 tahun terakhir, jauh melebihi 500.000 tahun sebelumnya. Namun, Tan Malaka menegaskan, sains punya batasnya. Batas pertama terletak dalam dirinya sendiri, keterbatasan alat dan metode. Sains memerlukan instrumen yang mampu melihat yang kecil dan jauh dengan lebih tepat, serta cara berpikir yang lebih tajam, yakni dialektika. Batas kedua terletak di luar dirinya, yaitu sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menghukumnya. Menurut Tan Malaka, kemajuan ilmu sangat bergantung pada struktur masyarakat. Selama masyarakat tidak memberi kebebasan berpikir dan berinovasi, maka sains akan mandek. Kapitalisme, misalnya, meski telah mendorong sains lebih jauh dibanding feodalisme, tetap memiliki sisi gelap, monopoli, dan pembatasan. Dalam sistem kapitalis, monopoli membuat produksi dibatasi agar harga tinggi dan keuntungan tetap besar. Akibatnya, banyak penemuan baru invensi dibeli dan disembunyikan agar tidak digunakan pesaing. Ratusan penemuan teknis di Amerika, kata Tan Malaka, bahkan sengaja dihancurkan karena dianggap mengancam keuntungan monopolis. Dengan demikian, politik dan ekonomi kapitalis yang berlandaskan pembatasan justru membatasi pula kemajuan teknik dan sains. Masyarakat menjadi penghalang bagi perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Selama matematika masih berkutat pada titik, garis, dan bentuk sederhana seperti kubus atau silinder, cara berpikir logis formalnya masih memadai. Namun ketika matematika melangkah ke wilayah ruang dan waktu, seperti dalam teori relativitas,
Minkowski yang menambahkan waktu sebagai dimensi keempat, maka cara berpikir lama menjadi tidak cukup lagi. Disinilah diperlukan dialektika, cara berpikir yang memahami perubahan dan hubungan antar unsur secara menyeluruh. Demikian pula dalam fisika. Selama fisika membahas benda-benda yang dapat ditimbang dan diukur, metode ilmiahnya masih cukup. Tapi ketika ia menyentuh persoalan yang bersifat filosofis, seperti hubungan antara benda dan tenaga, antara materi dan roh, antara hidup dan mati, maka fisika harus berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang tak bisa dijawab dengan logika biasa. Disinilah ilmuwan harus memilih, berpikir secara logis formal atau dialektis. Jika ia memisahkan benda dari tenaga, maka ia akan jatuh seperti filsuf David Hume yang akhirnya menolak realitas benda itu sendiri. Sebaliknya, bila ia mengakui bahwa benda dan tenaga saling terkait dan tak terpisahkan, maka ia secara tak langsung menerima cara berpikir dialektis. Dalam ilmu kehidupan, biologi, masalah waktu menjadi lebih nyata lagi. Waktu adalah faktor utama yang menentukan sejarah makhluk hidup. Disinilah tampak perbedaan besar antara dua tokoh, Linnaeus dan Darwin. Linnaeus memandang bahwa semua spesies diciptakan sekaligus oleh kekuatan ilahi, tetap, terpisah, dan tak berubah sepanjang masa. Ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia masing-masing diciptakan sendiri-sendiri oleh tangan Tuhan tanpa hubungan satu sama lain. Sebaliknya, Charles Darwin memandang bahwa semua makhluk hidup saling berhubungan dalam satu rantai panjang evolusi. Ia menolak gagasan penciptaan terpisah. Menurutnya, ikan berhubungan dengan katak, burung dengan reptil, dan monyet dengan manusia. Semua makhluk hidup adalah hasil perubahan perlahan-lahan selama jutaan tahun melalui evolusi. Darwin mendasarkan teorinya bukan pada dugaan, melainkan pada pengamatan dan eksperimen di berbagai belahan dunia. Ia menemukan bahwa kehidupan berkembang melalui 3 hukum besar. 1. Struggle for existence, pertarungan untuk hidup. 2. Adaptability, kemampuan menyesuaikan diri. 3. Natural selection, pilihan alam. Setiap makhluk hidup berjuang untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Yang lemah akan tersingkir, yang mampu menyesuaikan diri akan bertahan dan mewariskan sifatnya pada keturunan. Inilah hukum alam yang kejam tapi adil, yang sesuai dengan lingkungannya akan terpilih, yang tidak akan punah. Darwin juga menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam tubuh makhluk hidup, bila berlangsung lama, akan menghasilkan perubahan besar dari perubahan kuantitatif menjadi kualitatif, suatu prinsip yang sejatinya bersifat dialektis. Maka, meskipun Darwin mungkin tidak menyadarinya, teori evolusinya sebenarnya telah menggunakan alat berpikir dialektika materialis, bahwa kehidupan adalah hasil perubahan, pertentangan, dan penyesuaian terus-menerus antara makhluk hidup dan lingkungannya. Namun, pemikiran seperti itu tentu mengguncang dasar keyakinan agama dan filsafat mistik barat. Maka ketika Darwin datang ke gereja, ia tidak disambut dengan hormat, melainkan dengan kutukan. Ia dianggap menodai ajaran penciptaan ilahi, padahal ia hanya mengungkap hukum-hukum alam yang nyata. Akhirnya, kata Tan Malaka, para ilmuwan dan filsuf di dunia borjuis terpecah menjadi 3 golongan. 1. Mereka yang terang-terangan menolak dialektika materialis, demi mempertahankan kedudukan dan kenyamanan sosialnya. 2. Mereka yang menerima dialektika materialis, tapi kehilangan posisi atau kehormatannya di masyarakat. 3. Mereka yang bermain di tengah-tengah, berpura-pura netral, berkompromi dengan kebenaran demi menjaga keselamatan diri. Tapi, dalam masa-masa krisis besar, di mana kompromi tak mungkin lagi, sejarah akan memaksa mereka memilih satu di antara 2, logika atau dialektika. Bersambung ke Bab 5, Dialektika.